kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjutkan, saya mempunyai sebuah video, silahkan kalian perhatikan. Perhatikan di samping saya ini ada botol yang sudah saya lubangi, sehingga ini ada air yang mengalir ke bawah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bahwa air ini dapat dibelokkan dengan menggunakan jimat. Jimatnya bentuknya seperti ini. Sekarang kita coba. Saya gunakan untuk sisiran dulu. Ya, perhatikan. Ya, kelihatan ya. Ya. Airnya bisa berbelok karena sisir plastik ini. Silahkan kalian coba sendiri di rumah. Ya, jadi itu adalah air yang jatuh ke bawah itu dalam bentuk lurus ya. Kemudian ketika didekati dengan sisir plastik atau penggaris plastik atau bahan-bahan plastik yang lain, ternyata air yang jatuh berbentuk lurus tadi ini berubah menjadi berbelok ya. Jadi airnya bisa ngepot karena adanya pengaruh benda-benda plastik di sekitarnya. Nah, kenapa bisa demikian? Mungkin kalian berpikiran itu karena adanya magnet. Jadi ini sebenarnya sama dengan ketika kalian menggunakan penggaris plastik yang digosok-gosok ke rambut, didekatkan ke kertas kecil-kecil. Itu kertas kecil-kecil bisa tertarik ke sisir atau penggaris. Itu prinsipnya sama. Jadi tertariknya itu bukan karena adanya magnet, karena magnet itu hanya berlaku pada benda-benda terbuat dari logam seperti besi dan baja seperti yang akan kalian terima besok pada semester yang kedua. Jadi ini bukan logam, bukan baja, sehingga ini bukan magnet. Lalu kalau bukan magnet apa? Nah, jadi pengaruhnya adalah karena adanya muatan listrik. Nah, untuk membahas tentang muatan listrik, maka kita harus mengenali bagian-bagian terkecil dari suatu benda. Bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi itu disebut atom. Gambaran atom seperti ini. Ya, jadi atom adalah bagian terkecil suatu benda yang tidak bisa dibagi lagi. Atom memiliki bagian-bagian. Yang pertama proton, muatannya positif, neutron tidak bermuatan. Nah, maaf ini terlalu ke atas. Jadi proton dan neutron ini disebut dengan nukleus. Jadi nukleus ini adalah proton dan neutron membentuk nukleus atau inti atom. Kemudian inti atom dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Elektron dapat berpindah antar atom. Elektron berpindah dari potensial rendah ke potensial yang tinggi, sedangkan arus listrik kebalikannya. Jadi gambaran susunan bagian-bagian dari atom yang tengah ini disebut nukleus, terdiri dari proton yang bermuatan positif, kemudian neutron bermuatan tidak bermuatan atau netral, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Bagaimana memberi muatan listrik pada sebuah benda? Benda dapat diberi muatan listrik dengan dua cara. Yang pertama dengan menggosok. Misalnya kaca digosok dengan kain sutra, maka akan bermuatan positif karena sutranya bermuatan negatif. Penyebabnya elektron berpindah dari kaca ke sutra, sehingga sutranya negatif, kacanya positif. Kemudian plastik atau mika digosok dengan kain wol, plastiknya akan bermuatan negatif, kain wolnya bermuatan negatif karena elektron berpindah dari wol ke plastik. Jadi elektronnya itu dari kain wol pindah ke plastik, plastiknya kelebihan muatan menjadi negatif, kain wolnya bermuatan positif. Cara yang kedua dengan cara induksi, yaitu benda netral didekati dengan benda bermuatan listrik, maka akan terjadi pemisahan muatan pada benda yang netral. Cara menggosok kurang lebih seperti ini. Jadi kalau batang kaca digosok dengan kain sutra, maka muatan negatif pindah dari kaca ke sutra, sehingga kacanya muatannya positif, sutranya negatif. Sedangkan pada plastik,
digosok dengan kain wol, maka elektron berpindah dari wol ke plastik sehingga plastiknya kelebihan muatan negatif, maka menjadi bermuatan negatif, sutranya wolnya bermuatan positif. Selain mistar, plastik, sisir, bisa juga dengan kaca, balon, ebonit, dan benda-benda yang lain. Berikutnya cara yang kedua adalah induksi listrik. Jadi ini ada dua buah bola yang tidak bermuatan atau netral yang saling terhubung. Kemudian didekati oleh benda bermuatan positif. Maka muatan positif ini akan menarik muatan negatif, sedangkan yang muatan positif akan menjauh. Sehingga terjadi pemisahan muatan listrik atau disebut dengan induksi listrik. Nah, ketika sudah terpisah seperti ini, jika kedua bola ini dipisahkan, maka bola A ini hanya bermuatan negatif dan yang B bermuatan positif, yang tadinya netral. Ya, ini namanya induksi listrik. Selanjutnya gejala listrik statis. Dua buah benda bermuatan listrik sama jika didekatkan akan tolak menolak. Sedangkan muatannya tidak sama, maka akan terjadi tarik menarik. Nah, sekarang kembali ke percobaan yang saya lakukan di bagian awal video ini. Air didekati sisir tadi tertarik atau ditolak. Ya, jadi airnya akan ditarik. Kalau air ditarik, maka kira-kira muatan antara air dan plastik sama atau berbeda? Ya, benar. Jadi plastik dan sisir itu muatannya tidak sama, sehingga terjadi tarik menarik. Kita sudah tahu bahwa sisir plastik itu kalau digosok pada rambut atau kain wol akan bermuatan negatif. Maka karena sisirnya bermuatan negatif, maka airnya pasti bermuatan positif. Betul sekali. Kemudian ini adalah elektroskop, yaitu alat untuk mengetahui muatan listrik pada sebuah benda. Jadi kalau ada benda didekati atau didekatkan pada kepala elektroskop, maka jarum elektroskop akan membuka menunjuk angka yang menunjukkan besarnya kekuatan listrik pada benda tersebut. Cara kerja elektroskop. Jika yang mendekati benda netral, maka elektroskop yang netral ini semuanya netral sehingga tidak ada gaya tolak menolak maupun tarik menarik. Jika didekati dengan benda bermuatan positif, maka kepala elektroskop menjadi bermuatan negatif. Kemudian muatan positifnya akan berada pada daun elektroskop. Karena dua-duanya positif, maka akan terjadi tolak menolak. Sementara kalau didekati dengan benda yang bermuatan negatif, kepalanya bermuatan positif, daunnya bermuatan negatif. Sama negatif juga akan tolak menolak. Nah, ini adalah Charles Augustin Coulomb. Beliau menggunakan alat seperti ini yang namanya neraca puntir, menyelidiki hubungan antara gaya tolak atau gaya tarik menarik antara dua benda bermuatan listrik terhadap besarnya muatan listrik dan jaraknya. Jadi kalau ada dua benda bermuatan listrik kemudian didekatkan, maka pengaruh jarak dan besar muatan itu terhadap gaya itu seberapa diselidiki oleh beliau. Nah, untuk menggambarkan percobaan beliau, kurang lebih kalian bisa mencoba dengan menggunakan bola-bola seperti ini, bola yang digantung. Jadi 4 buah bola ini masing-masing jaraknya yang A dan B ini sama-sama 2 cm. Yang A masing-masing bola digosok dengan kain wol 30 kali, yang B digosok 90 kali. Kira-kira antara A dan B ini gaya tolak menolaknya lebih besar yang A atau yang B? Ya, karena yang B ini digosok 90 kali, pasti nanti muatannya menjadi lebih banyak, tenaga atau energi untuk menolaknya juga lebih besar. Sehingga dengan jarak yang sama, jika muatannya itu besar, maka gaya tolak menolaknya juga akan besar.
Yang kedua masih sama, jadi 4 buah bola ini masing-masing digosok 50 kali semua menggunakan kain wol. Jadi dapat dikatakan masing-masing mempunyai muatan listrik yang sama besar. Yang A dipisah sejauh 5 cm, sedangkan yang B dipisah sejauh 1 cm. Tolak menolak antara dua balon ini lebih besar yang A atau yang B? Ya, tentunya lebih besar yang B. Semakin dekat jaraknya, gayanya makin besar. Semakin jauh, maka gaya tolaknya juga akan semakin kecil. Sehingga kalau membuat kesimpulan, interaksi antara dua benda yang bermuatan listrik sebagai berikut. Semakin besar muatan kedua benda, semakin besar gaya listrik antara benda tersebut, atau disebut juga berbanding lurus atau sebanding. Jadi kalau muatannya besar, gayanya juga besar. Semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, semakin kecil gaya listrik antara kedua benda tersebut. Jadi namanya berbanding terbalik. Jika jaraknya besar, gayanya kecil. Jika jaraknya kecil, gayanya besar. Sehingga dibuat rumus yang terkenal, yaitu gaya kolom sama dengan K Q1 kali Q2 bagi R kuadrat. Jadi sebanding dengan muatan kedua benda, berbanding terbalik dengan jarak. Ya, jadi ini keterangannya. Kalian bisa membuka pada buku paket untuk lebih lengkapnya beserta contoh soalnya. Berikutnya medan listrik. Dua buah balon yang sudah bermuatan listrik ini pada jarak yang jauh ini tentunya tidak akan terjadi gaya. Didekatkan pada jarak sekian ini juga belum terjadi gaya. Tapi begitu dekat maka mereka tolak menolak. Jadi benda bermuatan listrik akan mengalami tarik menarik atau tolak menolak tentunya pada jarak tertentu. Jarak atau ruangan di sekitar benda yang masih dipengaruhi gaya listrik itu namanya medan listrik. Ya. Medan listrik digambarkan dengan garis-garis gaya listrik yang arahnya meninggalkan muatan positif dan menuju ke muatan negatif. Jadi ini hanya gambaran saja, muatan listrik positif, garis gayanya meninggalkan, kalau yang negatif menuju. Jika ada dua benda bermuatan berbeda didekatkan, maka garis gayanya akan saling terhubung. Yang positif meninggalkan menuju ke negatif. Sehingga kalau ada dua benda bermuatan listrik berbeda didekatkan, kenapa mereka saling tarik-menarik? Karena garis gayanya ini akan saling bergandengan sehingga akan menarik. Sebaliknya jika muatannya sama, baik positif maupun negatif. Jika positif semua, maka garis gayanya akan keluar semua, tidak ada yang menerima. Garis gaya ini akan tidak mau menyatu, sehingga terjadilah pembatas, sehingga kalau dipaksakan didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Yang negatif juga demikian, semuanya arahnya adalah menuju ke muatan, sehingga tidak ada yang memberi, hanya menerima semua, sehingga kalau didekatkan juga tidak akan terjadi hubungan antar garis gaya listrik. Besar kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak R dari muatan Q adalah, ini rumusnya di buku sudah ada ya. Nah, jadi itu untuk medan listrik. Untuk pertemuan listrik statis pada pertemuan yang pertama, itu yang kalian pelajari itu. Jangan lupa absen dengan menulis nama, nomor, dan kelas. Buatlah ringkasan di buku catatan kalian dan kerjakan latihan soalnya. Demikian, saya lanjutkan insya Allah pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.